Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, silahkan tonton video ini sampai selesai dan saudara pasti menemukan kebenaran di atas ketidakbenaran. Nah, saudara Tuhan, sebelumnya pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Langsung saja kita sama-sama melihat videonya. Shalom. Sejak kapan kata shalom ini populer? Sejak kepala induk ongkang itu. Kemarin salib orang Kristen kau bilang ada setannya di situ. Ya. Sekarang kau bilang hari Ibu adalah haram. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil hamba Tuhan, orang beriman tidak seharusnya membalas dendam. Sebaliknya, Elohim bermaksud agar kita mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa bagi para penganiaya kita. Singkatnya, kita harus berusaha untuk menjadi sempurna sebagaimana Tuhan kita sempurna. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, sebab mereka akan memperoleh belas kasihan. Berbahagialah segala orang yang menaruh kasihan, karena mereka itu akan beroleh hikmat. Haleluya. Saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Dan sebelumnya kepada teman-teman kita dari seberang yang menonton video ini, supaya untuk menempatkan hati dan pikirannya di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, jangan belum apa-apa sudah mengolok-ngolok, jangan belum apa-apa sudah komentar yang tidak benar. Dan mari pergunakan komentar dengan baik, dengan bijak. Dan kepada saudara saya yang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, mari kita terus berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Jangan sampai kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Di luar Dia tidak ada kepastian keselamatan. Yang ada mudah-mudahan, yang ada moga-moga, dan pastinya di luar Yesus Kristus kebinasaan. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Shalom. Waduh. Tahun ini 19 tahun kotak. Sudah kita bisa bertemu baru sekarang. Siapa yang sekarang usianya 19 tahun? Enggak, tadi cocok 19 tahun. Palsu dia. Terima kasih banyak Toraja. Ya ampun, akhirnya aku bisa ke Toraja. Kita bertiga ketika mendarat di Toraja, kita sudah dikasih udara yang super bagus, pemandangan yang super bagus, dan yang paling penting adalah ramahnya kalian terhadap kami. Shalom. 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 Sejak kapan kata shalom ini populer? Sejak kepala induk ongkang itu. Shalom. Shalom bahasa Israel. Shalom. Kan maknanya yang penting Pak Ustaz. Shalom dengan salam kan sama. Oh, ini simbol agama, Mas. Jangan main-main. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh memakai istilah orang lain yang istilah itu menimbulkan makna fungsi ganda. Hati-hati. Ini kadang orang Islam enak saja dia. Assalamualaikum, shalom. Masalah interaksi sosial, tak masalah. Tapi kalau sudah masuk dalam simbol-simbol agama, ini sudah masuk dalam ritual. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunan yang megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Hafeno salam alaihim, Hafeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? 3. Dalam bidang akidah,
dia yang disusun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih mengikut Imam Abu Hamid. Oh bukan, Abu Hamid itu tasawuf Ustaz. Dalam bidang fikih mengikut Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Mengikut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Mengikut Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Dan kita kebetulan guru-guru kita belajar mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, akhlak, kita mengikut yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tidak mau ikut Imam Ghazali, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i, saya tidak mau ikut Imam Asy'ari, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Tidak boleh ikut ulama, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Jadi kau langsung ke Quran? Iya, langsung ke Quran. Jadi Jibril turun ke kamu? Enggak, saya ikut Nabi. Jumpa kau ke Nabi Muhammad? Tidak. Kau baca Quran pakai riwayat siapa? Riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim itu manusia. Iya, dia kan ulama. Oh iya. Nah teman-teman, itulah cuplikan video seorang artis muslim atau seorang musisi yang beragama muslim, di mana di salah satu konser dia menyambut dan mengucapkan kata shalom kepada penonton yang hadir pada saat itu. Dan kita tahu bahwa baru-baru ini juga adalah merupakan hal yang lagi viral, ramai di media sosial terkait dengan shalom ini, salam Yahudi, ya, di mana seorang pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu diduga melakukan pelecehan terhadap agamanya sendiri, karena pemimpin pondok pesantren ini yang menyanyikan atau mengajar santri-santrinya atau seluruh staf dan dosen yang mengajar di Ponpes Al-Zaitun itu menyanyikan salam atau salam Yahudi, dan ini sebuah kontroversial di kalangan mereka. Jadi oleh karenanya Ustadz Abdul Somad juga menyuarakan dan menyerukan supaya tidak terus-menerus menyebutkan kata shalom itu. Mengapa saudara? Bagi Ustadz Abdul Somad, menyebut kata shalom itu berkaitan dengan simbol agama, berkaitan dengan agama. Nah, menurut Ustadz Abdul Somad, kalau sudah masuk dalam ranah simbol agama, sudah pasti masuk dalam ritual ungkapnya. Jadi inilah yang membuat Ustadz Abdul Somad tidak suka menyampaikan atau mengucapkan kata shalom. Ya, saya juga paham dan mengerti Ustadz ini, di mana seorang ia juga adalah suka yang mengharam-haramkan mengucapkan kata Natal. Dan ini juga kita tahu bahwa orang semacam ini ya, yang anti sekali ucapan-ucapan hari-hari yang besar bagi agama Kristen, ya tidak sama sekali suka, ya terserah, ini hak dan juga kebebasan, ya, tidak dipaksa. Dan kalau Anda tidak juga mengucapkan selamat hari Natal, bagi kami tidak perlu sekali, dan kami tidak butuh ucapan-ucapan yang tidak tulus, ya. Teman-teman, bagi saya UAS ini sangat dangkal, ya, terkait dengan keyakinan dan iman, ya. Masa untuk menyebutkan salam agama lain dikait-kaitkan dengan imannya, ya. Ini mencuci otak jemaat, ya, supaya tidak menghargai agama lain, ya. Saya menyebutkan atau sebut salam saudara kita Islam bukan berarti besok saya sudah jadi agama Islam, ya. Tidak ada kaitannya dengan akidah saya ketika saya mengucapkan selamat hari Idul Fitri kepada saudara-saudara saya Islam, lalu besoknya saya menjadi Islam. Tidak juga. Tidak ada kaitannya dengan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan dan saya bilang selamat hari Idul Fitri kepada saudara-saudara Muslim, itu adalah partisipasi saya untuk mendukung hari besar bagi agama saudara, dan tidak ada sama sekali kaitannya di dalam akidah saya. Tetap akidah saya atau iman saya yaitu kepada Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya. Nah, dan teman-teman tahu bahwa ajaran Ustadz Abdul Somad ini ada orang Muslim juga yang tidak setuju dan tidak sepaham dengan dia. Ya, seperti Saudara, sebelum kita lanjut, pastikan tekan tombol like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang.
Tidak pernah punya ustadz seperti Abdul Somad ini ya. Ya, ingat itunya punya kiai sendiri yang lebih cerdas, yang lebih waras, yang nggak pernah mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain, yang nggak pernah mencampur-campuri agama orang lain. Itu kiainya itu hebat banget, itu ada di Jawa Timur. Abdul Somad ini mengharamkan permainan catur. Lalu kemarin juga beredar lagi kabar dia mengharamkan Hari Ibu. Katanya Hari Ibu itu adalah contoh perbuatan orang kafir. Jadi yang nggak kafir yang mana menurut kau? Kemarin salib orang Kristen kau bilang ada setannya di situ. Ya. Sekarang kau bilang Hari Ibu adalah haram, kafir. Kau bilang kalau hanya merayakan setahun sekali Hari Ibu itu sama aja dengan perayaan orang kafir. Ya. Setahun sekali hanya datang nemuin ibu. Pertanyaan aku, apa kau setiap hari nemuin ibu kau? Apa kau ada waktu setiap hari untuk bertemu sama ibu kau, melindungi dia? Lebih haram mana kita memperingati Hari Ibu dengan berselingkuh? Dalam Islam loh, kita bicara dengan Islam. Lebih haram mana? Memperingati Hari Ibu, kita menyakiti hati istri kita dan menceraikan dia demi perempuan lain. Lebih haram mana? Di dalam Al-Quran itu ada loh sobat. Kita menjadi manusia paling munafik di dunia. Banyak sekarang gayanya udah tertutup-tutup nih. Jidat hitam, celana cungkring, ya sorban 10 lapis ke atas. Tapi akhlaknya, ya Allah ya Tuhan, bikin malu kita sebagai umat Islam. Ingat itu sobat, jangan kau hanya bisa mengomong tapi diri kau aja nggak melakukan. Semua perayaan itu dilakukan setahun sekali. Tapi kalau kita berbakti kepada ibu kita itu setiap hari. Karena itu udah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti, menyayangi, merawat, dan melindungi orang tua kita. Tapi memperingati Hari Ibu, itu kita peringati bersama-sama seluruh dunia loh. Itu luar biasa. Rohnya dan gema gaungnya luar biasa sobat. Pertanyaan aku, kau lahir dari mana? Kok kau nggak ada memperingati Hari Ibu? Ya ini, kita harus bertanya, ini si somat sama ibunya seperti apa? Baktinya seperti kepada ibunya seperti apa, itu harus kita tanya. Orang-orang kayak gini nih harus kita pertanyakan balik pribadi dia. Jangan dia hanya asal bisa nuduh-nuduh orang, mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain. Nggak ada hak kau itu somat ya. Kau hanya penceramah, kau cari makan dari ceramah. Ingat itu ya. Faktanya begitu, kau ceramah kan dibayar ya. Nggak mungkin kau bisa terkenal kalau kau nggak berceramah. Di Bangkinang sana nggak ada yang senang sama kau somat. Ingat itu. Aku udah ke Bangkinang, udah tahu bagaimana kau di sana. Jangan sampai nanti ku beberkan. Aduh, Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai nanti Nyai disangkakan gibah oleh manusia ini. Tapi biar Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membuka fakta kebenaran di atas kebenaran. Siapa Abdul Somad ini sebenarnya? Ya. Lalu somat kau bilang Hari Ibu itu adalah perayaan orang kafir, haram. Main catur haram. Permainan catur juga kau bilang haram. Itu hanya permainan, bukan perjudian. Jangan-jangan karena kau nggak bisa main catur, makanya kau haram-haramkan tuh pemain catur. Ya kan? Udah ngaku aja, tampang kau sih memang nggak bisa kau main catur. Dari tampang kau aja udah kulihat kau nggak bisa main catur gitu ya. Nyai juga nggak bisa main catur, tapi Nyai nggak pernah mengharam-haramkan catur gitu loh. Ini paling sering banget nih si somat ini nih. Mengharam-haramkan orang, mengkafir-kafirkan. Nggak ada haknya kau itu. Bukan urusan kau itu, ya. Kau haramkan, kau kafir-kafirkan. Kau cuma ustadz penceramah, bukan ulama. Ingat itu, ulama beda lagi. Ini orang-orang pendukungnya si somat ini ya, pendukung-pendukung somat ini ya. Somat ini baru ustadz gelarnya. Itu pun harus punya sertifikat. Nantinya yang akan ajukan ke MUI untuk semua ustadz itu harus punya sertifikat dan izin ceramah, agar mulutnya nggak sembarangan mengeluarkan kata-kata ceramah. Ya, ini enggak. Apa-apa haram, apa-apa kafir. Permainan catur kafir, Hari Ibu haram, kafir, segala macam. Itu di salibnya orang Kristen juga itu ada setannya, jinnya, entah apalah kata kau. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang dipusatkan di video tadi. Dan di kesempatan ini saya mau jelaskan satu hal
bahwa di dalam Kristen kata shalom itu bebas disebut oleh siapa saja. Tidak ada larangan untuk menyebut kata shalom dalam Tuhan. Karena arti shalom sendiri artinya damai sejahtera. Ya. Kalau kita bilang dengan seseorang shalom, artinya kita mengatakan kepadanya bahwa damai sejahtera bagi kalian. Ya. Jadi itu tidak menjadi masalah, tidak haram dalam Tuhan. Jadi buat saudara di luar sana, terutama yang non Kristen, ya, kalau mau menyebut kata shalom silahkan saja, tidak menjadi persoalan bagi kami. Malah kami senang dalam Tuhan kalau kata shalom itu disebutkan oleh siapapun, ya. Jadi mari saling memberkati dengan kata shalom. Dan selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.